Nyonya. Salam hormat untuk Nyonya Ru. Tidak perlu terlalu formal. Mari kita lanjutkan menonton pertunjukan. Terima kasih, Nyonya. Nyonya hamba mohon pamit. Sandaren sudah mau pergi begitu cepat. Apakah pertunjukan ini benar-benar membosankan? Hingga membuat Sandaren tidak ingin berlama-lama. Jika bukan karena ada urusan penting di apotek kekaisaran, hamba pasti akan pulang dalam keadaan mabuk hari ini. Bahkan rela berdandan untuk Nyonya. Urusan resmi lebih penting. Ben Gong tidak akan memaksa Anda untuk tinggal. Terima kasih atas izin Nyonya. Sandaren, Nyonya masih ada perintah apa? malam ini apakah Ercun Xiaoju pernah meninggalkan tempat duduknya secara diam-diam? Tidak. Acun Xiaoju menonton dengan sangat terpesona. Tidak pernah pergi. Terima kasih atas usaha Daren. Hamba mohon pamit. Xiao Linzi, tolong sampaikan kepada kantor urusan dalam istana atas nama Ben Gong. Besok pagi Ben Gong akan memanggil seseorang ke istana. Hamba siap melaksanakan perintah. Gong-gong. Tampaknya ada kekurangan 2 pikul rami dalam pesanan obat kali ini. Jumlahnya tidak sesuai, tidak mungkin. Sungguh jarang melihat Gonggong masih berada di apotek kekaisaran untuk memeriksa barang hingga larut malam. Sepertinya Anda sudah tahu jawabannya. Kakak baru pulang sekarang. Seharusnya saya yang bertanya itu padamu. Malam ini Changin Go sangat ramai. Saya pikir Daren akan terlena. Gonggong tidak perlu berputar-putar. Saya tahu pasti Anda punya rencana hari ini. Saya hanya ingin bertanya dengan jelas. Yang punya rencana hari ini adalah Nyonya Ru, bukan saya. Bao Chan hilang rumor-rumor itu. Dan Nyonya Ru telah menyiapkan jebakan untukmu. Sebenarnya Anda sudah tertarik apa sebenarnya di dalamnya? Jebakan apa? Saya terjebak dalam apa? Karena seseorang Su Gonggong. Maafkan kesalahan Anda yang berulang kali. Itu akan membuat Nyonya Ru curiga. Sudah sulit untuk diperbaiki. Sekarang Nyonya Ru berniat untuk menyingkirkan orang itu dari Zhong Cui Gong secepatnya. Saya tidak bisa hanya duduk menunggu. Jika Anda tahu tentang rumor Bao Chan ini, hanya sebuah skema. Lalu kamu masih menyuruh Ercun untuk mengambil risiko. Yang kulakukan ini justru menyelamatkannya. Pertama-tama kamu berpura-pura penasaran tentang Bao Chan di depanku. Lalu pergi dengan misterius agar aku mengikutimu, dan meninggalkan kantong obat wangi di depan kamar Selir Chen. Membuat Selir Ru salah paham padaku, kamu hanya sedang berakting. Sengaja mempermainkanku. Tampaknya yang berakting bukan hanya Ercun. Dibandingkan sebelumnya, kakak sama sekali tidak mengerti. Apa yang baru saja kamu katakan? Ternyata kamu sangat teliti dan cerdas. Adik memenangkan pertarungan ini dengan sangat berisiko. Menang, aku sudah menjelaskan semuanya di depan Selir Ru. Kamu pikir dia akan tertipu olehmu? Tanyakan pada seseorang yang tidak pernah meninggalkan pavilion Changin. Bagaimana bisa menimbulkan kecurigaan Selir? Jadi, setelah Ercun kembali, dia memintaku untuk berbohong. Itulah tujuannya, hanya sekadar omongan. Hanya sekedar bantuan kecil. Tuan tidak akan keberatan kan? Sungguh langka tindakan menyalahkan orang lain. Di mata ayah mertua itu, hanya bantuan kecil. Tidak dianggap serius. Tidak bodoh. Bisa dikatakan langkahku ini, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Dari awal sampai akhir kamu dan gadis-gadis lain memandangku sama. Kamu iri pada kecantikan dan bakatku. Takut aku akan mencuri perhatian Selir dan mengalahkan kalian. Shuning Yuan Qi juga begitu, kalian bertiga tidak ada bedanya. Hou Yuing sangat cantik. Tapi dia tinggal di istri bukanlah hal baik. 3 anak angkatku sudah kehilangan 2. Tinggal Ercun seorang. Aku harus mengambil risiko. Sekarang Selir Ru, bagaimanapun, juga harus mengeluarkan orang ini dari istri Zhong Cui. Ayah mertua hanya bisa mencarikannya untuknya. Kamu menyuruhku menjadi kambing hitammu, pantaskah kamu? Tidak heran urusan ganti obat kita dulu.
diketahui oleh orang-orang di apotek istana. Ternyata kamu sudah berjaga-jaga. Begitulah menyakiti orang akhirnya menyakiti diri sendiri. Siapa yang bisa disalahkan? Kalian semua bergerombol. Merencanakan skema demi kepentingan sendiri merugikan orang yang setia. Kamu masih berani berteriak di depanku. Kamu juga dianggap setia. Jangan lupa kamu yang mengusulkan untuk bergabung. Kamu adalah orang yang berkhianat. Dari awal kamu sudah berpura-pura. Alasan kamu sampai seperti ini sekarang. Semua itu karena ulahmu sendiri. Sebenarnya sebelum kamu datang hari ini, aku memang merasa sedikit menyesal. Bahkan sempat berniat untuk meminta maaf. Terima kasih ya. Kamu membuatku melihat wajah aslimu. Jadi aku juga tidak akan menyalahkan diriku lagi. Dari hari ini, aku rasa aku bisa tidur nyenyak.